Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada saudara-saudara kita yang diuji Allah Ta'ala dengan sakit. Berobat dengan medis, sudah. Berobat dengan herbal, sudah. Berobat dengan ruqyah, sudah. Berobat dengan doa, sudah. Apa yang belum dicoba? Ada satu hadis belum dicoba. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu, obatilah mardakum, orang yang sakit di antara kamu, bis sadaqah, dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit. Kalau orang sakit diobati dengan madu, masih masuk akal. Zat-zat dalam madu menyembuhkan dia. Orang sakit dikasih minum habba sauda, masuk akal. Al-habbatu sauda syifaun min kulli da. Masih ada hubungan logisnya. Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Orang yang tak bertuhan, sekuler, tak ada hubungan logisnya ini. Tapi orang yang bertuhan, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Maka salah satu cara yang belum ditempuh, sedekah. Bagaimana caranya? Ini saya sedekah untuk kesembuhan saya. Ini sedekah untuk. Boleh berdoa dengan kompensasi, boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua karena ada hujan gerimis, tak ada tempat bernaung, masuk ke dalam gua batu. Tiba-tiba tak lama duduk, bergelinding batu dari atas, pas menutup pintu gua, tertutup gelap. Berdoa dia dengan bertawassul. 3 orang di dalam gua. Ya Allah, dulu aku punya pembantu, gaji belum dia ambil, dia sudah kabur, tak tahu kemana pergi. Duitnya ku pegang, mau ku makan takut, mau ku kasih orangnya tak tahu di mana. Maka gajinya itu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingnya itu penuh pekarangan isi kambing dia. Lalu kemudian datang dia. Ku panggil dia, hei mantan pembantuku, sini, ingat dulu gajimu tidak engkau ambil, ya? Gajimu itu ku belikan kambing. Mana kambing itu sekarang? Nih, kalau engkau mau ambillah. Diambilnya ya Allah, satu pun tak disisakannya. Habis. Tapi aku ikhlas, tak ku cakapkan. Kalau memanglah itu menjadi amal sedekah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Hadis Sahih Bukhari. Ini dalil bahwa sedekah bisa dijadikan alat sebagai bertawassul. Begitu juga dengan kesembuhan. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku bermohon kepadamu, berikanlah kesembuhan. Tapi kambing itu dia kasih dulu, baru dia bersedekah. Bukan dijadikan sebagai alat. Ya Allah, kalau kau sembuhkan, ini kau sedekahkan. Tapi kalau tak kau sembuhkan sampai mati, aku tak bersedekah. Oh jangan. Jangan diancam-ancam Allah. Kita macam tukang debit kolektor dengan Allah Ta'ala. Tak bisa Allah diancam. Kita berminta, memohon. Makanya doa itu meminta. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Meneteskan air mata. Ini ku sedekahkan, aku sudah melawan hawa nafsuku, cinta harta. Mau beli baju, tak ku ganti bajuku. Mau beli kendaraan, tak jadi ku ganti ya Allah. Mohonlah aku kepadamu ya Allah. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, Allah tahu hati ini luluh, maka dia bagi. Masuk akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum, obati orang yang sakit di antara kamu bis sedekah. Pada zaman Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, datanglah orang, lututnya bernanah. Puluhan tahun berdoa tak sembuh. Obat sudah dimakan, herbal sudah dimakan, doa ruqyah sudah. Hai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ya, ini semua cara sudah, tapi belum sembuh juga. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu sebentar. Istikharah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahli hadis. Oh, ingat dia, dawu mardakum bisedekah. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Cari kampung yang tak ada sumurnya. Terus buat sumur di situ.
Itu obatnya. Iya. Pergi dia ke kampung, tak ada sumur, dibuatkannya sumur. Lalu orang berduyun-duyun minum dari tempat itu, melimpah ruah. Lalu setelah itu rupanya Allah menurunkan rahmat berkat tenggorokan orang-orang yang basah karena air sumurnya tadi. Kebetulan orang saat itu perlu air. Dalam satu makalah disebut as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Duit yang kita keluar dari poket kita untuk menyumbang, duit itu akan bercakap 5 perkara. Duit itu akan bercakap dengan kita. Apa duit itu bercakap? Kata duit itu, kuntu saghiratan fakabbartani. Tuan, dulu nilai saya sikit, tapi sekarang nilai saya banyak. Apa artinya? Setiap sedekah, dia punya pahala tak ikut hukum matematik. Tak ikut. Tuan-tuan sedekah RM1, dia punya pahala RM10. Itu beza dia. Yang kedua, kunta harisi fa'an kuntu harisaka. Tuan, dulu tuan jaga saya, sekarang saya jaga tuan. Duit ni kita jaga, tahu wallet, jaga elok dalam purse, simpan. Kalau jalan-jalan tak, meraba je poket, takut pickpocket, ujakkan tepuk, takut jaga betul. Takut orang curi. Tapi duit kata, bila awak sedekah, sekarang saya pula giliran jaga tuan. Jaga macam mana? Kata ulama pertama sekali, duit ni, sedekah ni, jauh mardakum bisadaqah. Dia boleh, sedekah ni kata Nabi, boleh mengobati penyakit. Sedekah boleh mengobati penyakit. Saya percaya dalam surau kita ni, ada tuan-tuan sedang berita macam-macam penyakit. Sakit lutut tak boleh cerita lah. Usi banyak dah sekarang, ramai sakit lutut. Kalau sakit tak apalah, makan ubat, tak ada masalah. Tapi ikut petua Nabi. Dawu maradakum bisadaqah. Rawatlah, sembuhlah penyakit kamu itu, ubatilah. Dawu ni ubat. Ubatilah penyakit kamu itu dengan banyak bersedekah. Jadi macam kita ada pembinaan malam ni, nak minta kita semua menyumbang. Sambil tuan-tuan berderma, potong gaji ke tak pulang lah. Niat, ya Allah, aku ni ada penyakit kanser tahap 3,5. Setengah ni boleh lepas 3 ni tak tahu lagi ya Allah. Moga-moga ini ikhtiar aku. Kau sembuhkan ya Allah, degil betul lah prinsip-prinsip dia nak berhenti hidup manjat. Bobok kimo pun tak jadi ni. Tolong Allah, aku bunuh sekiranya dengan berkat aku sedekah. Amin. Sayang. Mudah-mudahan. Pernah dulu dengan ulama, ada kisah yang unik dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah teman-teman sekalian didatangi oleh seseorang yang sudah 7 tahun lututnya bernanah. Tidak bisa sembuh-sembuh, sudah berobat tidak bisa sembuh-sembuh. Maka orang ini datang kepada Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, saya sudah 7 tahun sakit tidak pernah sembuh, apa saran anda? Kata Abdullah bin Mubarak, carilah wilayah yang banyak muslimin dan membutuhkan sumur air. Galilah sumur buat mereka, Allah akan sembuhkan lukamu. Orang itu pun melakukan, dia cari lokasi yang muslimin membutuhkan, lalu dia galikan sumur, ternyata begitu selesai penggalian sumur, sembuh lukanya. Dan itu dinukil dalam kisah-kisah yang nyata. Al-Baihaqi juga menukil tentang kisah itu tentunya ya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Ada juga kisah yang lain, seseorang sembuh dari penyakit. Dan ini kisah sebenarnya terjadi di Saudi beberapa waktu lalu ya. Ada orang sudah sebulan teman-teman sekalian di gaibubah. Gaibubah ini dalam kondisi tidak sadarin diri. Setahun ya. Dan dia divonis oleh dokter, dokter sudah kembalikan, tim medis sudah kembalikan kepada keluarganya, ini kembali keluarga. Kalau dicabut, mati udah orangnya. Udah nggak bisa berguna apa-apa, nggak sadar, pokoknya sudah seperti itu sajalah. Tentu ini hukumnya nggak boleh dicabut ya. Kalau dia masih bernafas nggak boleh. Walaupun dokter bilang terserah pada keluarga, enggak, biar dia sampai mati, alami baru kemudian dicabut. Ya. Nah itu kalau kita cabut kita membunuhnya tentunya. Ya. Maka pada saat itu sudah 1 tahun, istri sama anaknya gelisah. Kata dokter-dokter di situ, untuk apa kalian datang sini tiap hari? Datanglah seminggu 3 kali, aktivitas yang lain lah. Kata mereka tidak. Sebulan setelah 1 tahun itu, lebih aktif lagi. Sehari itu bisa 2-3 kali istri anaknya datang. Dokter-dokter pada heran, apa yang kalian lakukan? Tadi kan sudah datang, kenapa datang lagi? Enggak lah, ada yang kami lakukan. Intinya begitu. Sampai sebulan kemudian, pas 30 hari, terjadi satu keajaiban. Tiba-tiba orang yang sedang tadi dalam kondisi sudah tidak sadar, sudah lama tidak sadar dia. Apa yang terjadi? Dianya teman-teman sekalian bangun mencabut-cabut infusnya.
orang yang sudah tidak sadar tadi, gitu kan? Sampai dokternya kaget, apa yang kau lakukan? Dia bilang, kenapa saya ada di sini? Orang itu baru sadar. Gitu. Dokter cek, tak ada penyakit, sehat, normal. Datang istri sama anaknya, kemudian tiba-tiba peluk dia nangis gitu. Kata dokternya kepada ibu itu, istrinya sama anaknya ini, tolong ceritakan kepada kami, ini secara medis sudah nggak mungkin sembuh. Apa yang kalian lakukan? Kata istrinya, sudah sebulan ini, saya sama anak saya menjalankan hadis Nabi SAW, dau mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dan terkadang dengan sadaqah. Kami sengaja 1 bulan terakhir ini datang, kemudian keluar, lalu datang lagi karena kami mau lihat hasilnya. Kami datangi keluarga-keluarga miskin, kami sedekahkan dengan niat agar sembuh. Dan itu tiap hari kami lakukan. Kami bolak-balik berapa kali karena ingin lihat Allah sembuhkan enggak? Allah sembuhkan enggak? Dan kami sudah mengetahui dan yakin akan terjadi hari ini di mana dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ya. Banyak sekali berhubungan dengan masalah itu. Ada satu orang juga di Saudi teman-teman divonis kanker, dan kanker ini sudah luar biasa, akan harus dioperasi dan kemungkinan besar kemungkinan hidupnya sangat kecil. Dan ini kisah nyata. Maka dia pun akhirnya di luar Saudi, di Eropa, lalu dia pamit, dia bilang saya mau ke negara saya dulu, saya mau tata semuanya perusahaan karena dia orang kaya, punya perusahaan segala macam. Pamit sama keluarga saya karena kalau saya memang sudah meninggal ya sudah, minimal ada keluarga saya yang bisa saya ajak sekarang. Dia pulang, dia bilang begitu sudah selesai diatur semua, dia sudah pamit sama keluarganya menuju ke bandara, dia temukan ada orang miskin di jalan, orang susah gitu. Lagi miskin sekali gitu. Maka dia tersentuh hatinya, dia punya uang kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 real, dia kasih semua, dikasih semua sama dia. Begitu dia berangkat ke Eropa, dokternya dalam kisah ini dikatakan sempat marah sama dia. Anda berobat kemana? Kenapa permainkan kami? Kami tahunya ini sudah tidak ada. Dokter siapa yang berani mengangkat kanker itu? Kata dia, saya tidak pernah kemana-mana. Saya nggak perlu, saya pulang ke negara saya, cuma urus itu 1-2 hari, saya balik sekarang. Dia bilang, tidak ada, kanker kamu tidak ada sama sekali. Maka dia tersenyum mengatakan, kalau begitu berarti karena sedekah yang saya keluarkan. Jadi mereka jalan sama-sama, berdua. Masing-masing pakai mobil, mau janjian makan di satu tempat. Rupanya si A sama si B ini lagi jalan, terus ada orang miskin di pinggir jalan minta-minta. Si A tetap jalan, si B berhenti mengeluarkan sedekahnya. Setelah itu dia susul temannya. Mereka dalam kecepatan tinggi karena ingin segera sampai di tempat yang mereka akan makan. Tanpa disadari di depan mereka rupanya ada lubang besar dan mobil si A masuk terjerumus. Mobil si B tadi yang sedekah tidak sempat ngerem. Waktu dia turun, dia lihat temannya, mobilnya hancur, temannya sudah mati. Dia bilang, ini orang ceritakan kisah, dia bilang tiba-tiba di benak saya muncul seperti semacam bisikan yang saya dengarkan, ya, bahasa ke saya, kalau ini karena sedekahmu tadi, kau tidak jadi mati buruk itu. Ya, seperti itulah. Jadi kisah rumah yang dikatakan oleh ulama judulnya yang tidak pernah dimasuki dokter atau tidak pernah ke rumah sakit. Salah satu terkenal keluarga ini di Saudi adalah keluarga yang selalu taruh kotak infak di rumah mereka. Maka si ayah, si ibu, si anak, siapapun di rumah itu silakan berinfak setiap hari sesukanya, berapa saja. Terserah dia mau infak apa di situ. Nanti dikeluarin, disedekahkan. Dan gara-gara itu mereka terkenal sekeluarga itu tidak pernah sakit. Begitu pula juga dengan kejadian teman-teman sekalian, ada orang di Saudi kena batu ginjal, ginjalnya sudah sangat membengkak dan di situ diperiksa oleh dokter ada batu ginjal. Dan ini harus dioperasi. Ya. Ada sebutnya. Dia harus dioperasi. Ya. Maka anaknya, kebetulan orang ini kena, dan anaknya ini baru bekerja, gaji pertama anaknya lah istilahnya. Gaji pertama anaknya. Anaknya ini mengingat hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di kalian dengan sadaqah. Anaknya bilang, ayahnya ini sebentar lagi dia akan jemput dari kantor, dia pulang dari kantor jemput, kemudian dia bawa ke rumah sakit untuk diobati, gitu kan? Untuk dioperasi maksudnya. Dan operasi ini bisa berhasil, bisa enggak. Maka dia bilang, tiba-tiba anaknya bilang, saya baru terima gaji pada saat itu. Niatnya gaji ini saya mau bayarin rumah sakit orang tua saya. Tapi saya temukan orang miskin di pinggir jalan. Lalu saya keluarkan seluruh gaji saya itu. Dan gaji pertama ini adalah gaji yang sangat mahal bagi seseorang. Walaupun sedikit, karena baru pertama kali dia akan nikmati. Maka dia bilang, saya pun mengeluarkan dengan niat agar ayah saya Allah sembuhkan. Setelah itu saya menuju ke rumah. Begitu saya tiba di rumah saya menjadi bersih, wangi. Saya masuk, ayah saya sambut dengan senyum, gembira.
Sambil netesin air mata memeluk saya. Lalu saya mengatakan, khair, mudah-mudahan baik ayah. Kenapa? Dia bilang, alhamdulillah batu ginjalnya keluar tadi di kamar mandi. Iya, kisah nyata begitu. Maka anaknya tanya, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya tidak tahu. Sekitar sejam yang lalu, saya merasa kebelet, maaf ini bahasanya, ke WC. Lalu kemudian saya duduk buang air, tiba-tiba saya merasa ada yang terdorong dengan sangat kuat dari tulang ginjal saya, atau dari ginjal saya, kemudian keluarlah. Ini batunya, diperlihatkan di WC, ini ada batunya. Alhamdulillah setelah itu saya merasa sembuh. Maka anak ini mengatakan, saya mengingat 1 jam yang lalu tepatnya, itu saya sedekahkan uang untuk ayah saya. Dan sekian banyak kisah teman-teman sekalian. Kita tutup dengan ini ya, hadis Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fa aina anta min kathratil istighfari wa kathratis sadaqah turzaq bihima atau turzaku bihima. Di mana kau dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki justru dari keduanya. Maka laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah. Kata Jabir bin Abdullah, disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini, dan laki-laki tersebut diberikan oleh Allah anak setelah dia perbanyak istighfar dan sedekah, 9 anak laki-laki. 9 anak laki-laki. Ini kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah itu.